Kita bacakan sahabat era sekalian ya. 45 tokoh ini siapa saja? 45 tokoh galang petisi batalkan pindah ibu kota sebagaimana dilansir oleh cnn.com. Coba kita bacakan. Sebanyak 45 tokoh yang terdiri dari guru besar, ekonom, senior hingga purnawirawan TNI sebuah tindakan yang tidak tepat atau kurang tepat. Karena sekali lagi timing ya, this is about the timingnya yang tidak tepat. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Petisi tolak IKN tembus 10.000 dukungan, inisiator petisi akan bersurat ke Presiden untuk batalkan pindah IKN. Pak Presiden, 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota negara. Inisiator petisi dukung suara rakyat, Pak Presiden 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota, akan bersurat ke Presiden Joko Widodo usai memperoleh 10.000 lebih dukungan tanda tangan dari masyarakat. Hal itu diungkapkan oleh salah satu inisiator petisi MH Tataliwang, merespon banyaknya dukungan dari masyarakat yang hingga Senin pagi 7 Februari tadi pukul 6.38 waktu Indonesia Barat sebanyak 10.813 dukungan. Hatta juga membeberkan alasannya menginisiasi petisi dukungan masyarakat terkait dengan ibu kota negara yang akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Dari berbagai masukan yang saya baca maupun yang saya dengar tentang pertama, secara geopolitik itu letaknya mudah sekali dipersepsi oleh asing karena itu dekat dengan Selat Internasional, Selat Malaka itu dari geopolitik nggak aman. Ujar Hatta kepada kantor berita politik RMOL pada Minggu 6 Februari. Namun kata Hatta yang paling penting adalah bukan hanya terkait COVID-19, melainkan masalah waktu sampai dengan anggaran. Dari segi time, penekanannya terutama timingnya. Bukan hanya COVID, kondisi keuangan juga. Banyak sekali proyek-proyek yang mangkrak, Bandara Kertajati mangkrak, kereta api di Palembang mangkrak, jalan kereta api dari Karet ke Soekarno-Hatta mangkrak, Bandara Bebes juga mangkrak, Bandara Purbalingga mangkrak. Begitu kata Hatta. Padahal menurut Hatta, jika ingin pemerintahan pusat dipindah, bisa mencari alternatif lain yang jaraknya terjangkau dari Jakarta. Yang inginnya, kalau sekedar pindah ibu kota, pindah pemerintahan, yang lain-lain bisnis industri biar aja lah di Jakarta. Tapi kalau pemerintahan merasa ingin aman atau apa, ya geser-geser ke daerah Cipali juga bisa. Kan di sana banyak lahan, hanya 2 jam atau 1,5 jam dari kota Jakarta. Jadi nggak terlalu berisiko gitu, terang Hatta. Sehingga kata dia, segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional, tanpa adanya emosional. Apalagi ngotot ingin pindah karena adanya order dari pemilik lahan dan sebagainya. Kan itu nggak bagus, itu pastilah menimbulkan masalah-masalah sosial, ekonomi, belum lagi soal lingkungan yang umum, soal itu sudah diperdebatkan. Hatta juga menerangkan bahwa jika sudah tembus 10.000 dukungan, pihaknya juga berencana akan berkirim surat kepada Presiden Jokowi dan kemudian ditembuskan kepada DPR RI dan juga kementerian atau lembaga terkait. Ya barangkali nanti saya usulkan di angka 10.000 sudah bolehlah kita bersurat resmi, tergantung kesepakatan dengan kawan-kawan inisiator. Begitu pungkas Hatta. Pantauan dari kantor berita hingga Senin 7 Februari pukul 9.25, petisi daring yang diunggah di laman change.org telah ditandatangani oleh 11.000 lebih orang. Jumlah dukungan tersebut meningkat secara drastis jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya di jam yang sama. Pada Minggu pagi 6 Februari, jumlah dukungan petisi yang diinisiasi oleh puluhan tokoh ini didukung sekitar 8.000 orang. Petisi ini tercatat diorganisir oleh CEO sekaligus co-founder Narasi Institute, Ahmad Nur Hidayat. Tidak hanya itu, petisi ini ternyata diinisiasi oleh ke-45 tokoh nasional sejak 3 hari lalu. Beberapa nama inisiator yang sudah akrab dikenal publik diantaranya seperti Profesor Dr. Sri Edi Swasono, Profesor Dr. Asyumardi Azra,
Profesor Dr. Din Syamsuddin, Profesor Dr. Bushra Mukodas, Profesor Dr. Nurhayati Jamas, Profesor Dr. Daniel Muhammad Rashid, Dr. Anwar Hafiz, dan juga Faisal Basri. Selain itu ada nama Majen Purnawirawan Dedi Budiman, Muhammad Said Didu, Antoni Budiawan, Zainal Arifin Hussein, dan sejumlah aktivis serta akademisi lainnya. Bahkan salah satu inisiator petisi, MH Tataliwang, menyebut jika petisi itu telah tembus lebih dari 10.000 dukungan, maka pihaknya akan segera berkirim surat kepada Presiden Jokowi dan ditembuskan kepada DPR RI serta lembaga terkait. Aktivis gugat Undang-Undang IKN ke MK, sebut pemindahan ibu kota ini bentuk tirani dari kekuasaan. Suara lantang mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menggegar singgung soal aset negara di Jakarta. Pasalnya ibu kota negara Jakarta yang sudah ditetapkan pindah di Kalimantan Timur itu bernama Nusantara. Menurut Din Syamsuddin tidak ada urgensi dalam pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Segera kita gugat Undang-Undang Ibu Kota Negara itu ke Mahkamah Konstitusi, kata Din pada hari Kamis 20 Januari. Menurutnya di masa COVID-19 di mana negara lebih berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar, yakni kesehatan dan ekonomi rakyatnya daripada memindahkan ibu kota negara baru. Dengan lilitan utang yang terus menggunung, keputusan memindahkan ibu kota adalah kebijakan yang tidak bijak. Din Syamsuddin juga sangat menyesalkan jika demi keputusan memindahkan ibu kota hingga menjual aset negara di Jakarta. Lebih dari itu, deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI itu juga mengkhawatirkan kondisi lingkungan hidup yang terancam merusak demi keuntungan kaum oligarki. Pemindahan ibu kota negara adalah bentuk tirani kekuasaan yang harus ditolak. Begitu ucap Din Syamsuddin. Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Profesor Din Syamsuddin akan melakukan langkah nyata dalam menolak pemindahan ibu kota, yakni dengan mengajukan gugatan Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi. Din Syamsuddin menilai pemindahan IKN di masa pandemi tidak memiliki urgensi apapun. Merespon upaya hukum yang dilakukan Din Syamsuddin direspon oleh pengamat hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad. Menurut Suparji, apa yang dilakukan mantan Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu adalah hal yang biasa dalam negara demokratis. Kata Suparji, siapapun yang merasa dirugikan bisa menyalurkan hak konstitusionalnya melalui Mahkamah Konstitusi. Pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas suatu undang-undang pada dasarnya dapat menguji konstitusionalitas undang-undang itu kepada MK. Demikian kata Suparji. Dijelaskan Suparji, dengan digugat ke MK, Undang-Undang IKN dapat diuji dari aspek formil maupun material. Melalui MK akan diuji pada aspek formil dan material dari undang-undang itu, termasuk juga akan diuji bukti kerugian konstitusional daripada pemohon. Begitu pungkasnya.